karena semuanya kita working from home dan ikuti standar-standar protokol kesehatan. Tentunya banyak orang-orang yang terdampak ya. Dampaknya banyak ya, ada dampak positif, ada dampak negatif, yang terutama adalah dampak ekonomi. Bisa merasakan bagaimana hari ini kesulitan dalam bidang ekonomi ya. Mudah-mudahan dari rakyat untuk rakyat Indonesia bisa mandiri, kita juga bisa membantu mulai menggunakan produk-produk kita sendiri dengan membantu para UMKM di Indonesia. Next. Ya. Indonesia diundang dengan bonus demografi di mana jumlah dari anak-anak mudanya begitu banyak ya. Kalau saya ada di Generation X, ya, saya lahir tahun 78, tapi saya adalah generasi yang bisa menyaksikan perubahan-perubahan itu. Saya bersyukur sekali ya. Saya bisa ada di sebuah generasi, saya terlahir tahu persis mainan-mainan tradisional, sampai saya hari ini ada di mainan-mainan anak-anak saya yang Mobile Legend dan lain sebagainya. Jadi ini generasi X ini adalah generasi yang beruntung ya. Sedangkan generasi milenial, mereka yang lahir tahun 80, 90 dan itu ya. Next, bagaimana generasi milenial berada di industri 4.0 ya. Kemkominfo itu mengajak generasi milenial pandai serap informasi halal. Ya. Jadi bagaimana para generasi milenial ini bisa menggunakan teknologi yang baik ya. Karena informasi ini tentu ada dua, ada informasi yang baik, ada informasi yang kurang baik ya. Bagaimana kita bisa memfilter penyerapan informasi dan hanya menyerap informasi-informasi yang baik ya. Generasi yang menggunakan teknologi informatika dan komunikasi, mekatronik ya, fokus utama pada usia setelah SMU atau siswa atau usia produktif. Next lagi. Kami di Aptiknas ya mengajak kepada semua peserta, semua warga masyarakat untuk menjadi wirausahawan ya, agar kita tidak bergantung kepada orang lain, agar kita bisa mandiri ya. Mari kita bertransformasi dari apa yang kita sudah dapatkan di bangku sekolah, kemudian apa yang sudah kita dapatkan dari pelatihan-pelatihan. Tujuannya adalah tiada lain untuk menyiapkan mental kita atau sumber daya manusia kita. Kita melihat bahwa sistem pendidikan ini sekarang sudah berubah. Kalau zaman dulu, dari mulai zaman kolonial Belanda 1945 mungkin sampai tahun 2014 ya, pendidikan Indonesia ya relatif lambat ya, dengan sistem sosial, kemudian di mana orang pada akhirnya setelah lulus itu diharapkan menjadi bekerja. Nah sekarang diharapkan justru bukan hanya mencari lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan kerja, menjadi wirausahawan muda ya. Di mana para milenial, saya juga banyak bertemu terutama di DPD Aptiknas Jawa Barat ya, banyak pelaku startup bisnis ya, itu usianya muda-muda ya. Next lagi. Masih bicara tentang revolusi industri 4.0, saya mengutip dari Bapak Menteri Mendikbud Republik Indonesia. Beliau mengatakan kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi.
Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Kita memasuki era di mana akreditas tidak menjamin mutu. Ini hal-hal yang harus disadari. Hanya saya membuat buku saya judulnya Pintar Saja Tidak Cukup. Nah, di buku itu dijelaskan ada kecerdasan-kecerdasan lain yang harus kita miliki untuk kita bisa sukses. Nah, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual, ya, selain tentunya kecerdasan intelektual. Dalam menghadapi era industri yang penuh tantangan ini, banyak orang itu yang dicari bukan dari gelar akademisnya, bukan berapa nilai yang dia dapatkan, tapi sejauh mana dia bisa mengatasi problematika dalam perusahaan. Ya, termasuk orang yang ikut serta kalau ada penerimaan tenaga kerja baru di perusahaan saya. Saya nggak pernah melihat background pendidikan, ya, melihat nilai, ya, walaupun itu cukup penting. Karena jujur saya juga nilainya nggak terlalu besar IPK-nya waktu S1 saya lulus, ya, malah tuh kemana-mana. Tapi ya dengan kita sekarang melihat, ya, kebutuhan orang di tempat kita adalah sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya penting sekali selain gelar akademis, kita semua harus memiliki yang namanya gelar profesional, gelar kompetensi, ya. Mendapatkan sertifikasi itu menjadi jauh lebih penting. Ya. Next lagi. Ya, ini karakter 4 generasi, ya. Ini mungkin Bapak Ibu juga bisa searching sendiri, ya. Bagaimana tahun 1927, 1945 itu orang-orang yang sebagai builder, patriotik, yang berorientasi pada masa lalu dan tipikalnya konservatif. Lahirlah mereka yang lahir tahun 46 sampai tahun 64, kita menyebutnya baby boomers. Orang-orang yang hari ini menguasai dunia, ya, segelintir orang yang punya uang. Mereka hidupnya optimis, sejahtera, pekerja keras, dan kompetitif. Nah, di generasi X yang lahir 65 sampai 82, mereka kebanyakan penyendiri, namun cerdas, kreatif, mandiri, loyal, karena dihadapkan dalam beberapa perubahan, ya. Saya juga alhamdulillah bersyukur lagi sekarang adanya corona. Belum tentu anak cucu saya ngalamin seperti ini gitu nantinya. Karena ini suatu kejadian yang internasional, ya. Jadi sikap kita terhadap suatu kejadian, kalau kita melihatnya dari sisi yang positif selalu, itu akan melihat banyak peluang di sana. Nah, untuk para milenials yang konsumtif, ambisius, kemudian ketergantungan gadget, kemudian sadar privacy dan aktif di sosial media, ini menjadi suatu tantangan tersendiri, ya. Mudah-mudahan ini mereka yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Next lagi, ini di ciri-ciri dari generasi milenial kita, umumnya mereka adalah berjiwa entrepreneur. Dengan kemudahan teknologi, bermunculan usaha-usaha online yang menghasilkan pendapatan dengan mudah. Anak saya usianya kelas 2 SMA saat ini, yang paling besar. Alhamdulillah dia sudah bisa menambah uang sakunya dengan membuat usaha thrift shop, ya, online. Saya kaget juga, ya. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa membeli barang, kemudian mengirim barang dan lain sebagainya. Kemudian ada hal-hal yang negatif juga, ya, di kalangan milenial, di mana menikah bukan prioritas, kemudian kurang peduli kesehatan. Namun anak-anak milenial ini adalah kreatif dan inovatif, ya, mengutamakan pendidikan dan banyak sekali pengetahuannya mereka ini. Saya juga selalu banyak belajar dari teman-teman muda, ya, dan mereka banyak sekali insight yang diberikan kepada kita. Next. Sekali lagi bahwa di wirausahawan itu yang paling utama adalah tentang mindset. Karena menjadi wirausahawan tentu tidak mudah dan semua orang juga ingin menjadi wirausahawan. Nah, yang harus pertama kali dimiliki adalah mental, di mana mentalnya harus berpikir positif, membangkitkan keberanian, dan berani mengambil resiko, antusias, tabah, dan tekun. Nah, karakter usahawan juga
selalu mencari peluang. Bapak Ibu tahu sekarang kita mengalami satu peristiwa pandemik ya. Kalau kita melihat peristiwa dari sisi negatif, tentu kita hanya bisa mengeluh, menyalahkan keadaan, dan itu tidak akan mengubah apapun. Namun bagi para usahawan itu selalu melihat mencari peluang ya. Per Juli 2020 saya mendirikan Fresgo Indonesia, sebuah perusahaan farm supply and groceries, di mana kami bisa mengantarkan sayuran, buah-buahan ya ke rumah masing-masing, di mana ketika semua orang ini stay at home, saya berpikir ketika semua stay at home, bisnis apa nih yang kira-kira saat ini tetap dibutuhkan? Ternyata adalah bisnis yang menyentuh kebutuhan dasar manusia, yaitu bisnis esensial, bisnis makanan, bisnis kebutuhan pokok. Alhamdulillah, di 3 bulan pertama dalam milestone saya adalah brand awareness, ternyata sudah masuk ke traffic, ada penjualan dan sebagainya. Luar biasa ya. Nah, inilah karakter usahawan, di mana selalu melihat peluang, kemudian disiplin, karena membangun usaha itu tidak mudah. Tidurnya sebentar ya, kadang-kadang jam 11 malam tuh belum tidur, jam 3, jam 4 sudah bangun ya. Nah, ini mental ya. Kemudian ada fokus dan mengembangkan sumber daya. Dengan mengikuti seminar-seminar seperti ini tiada lain kita menginvestasikan waktu. Investasi itu sekarang dari leher ke atas isi ininya. Bukan hanya dari leher ke bawah saja yang harus diisi ya. Kemudian pola pikir usahawan, analitis, global to detail, kondisi terburuk teratasi, fokus pada solusi dan prioritas. Bagaimana kompetensi usahawan? Ada bidang bisnis, manajemen, sikap diri mengatasi masalah, kemudian strategi permodalan, ya. Dan ketika Anda mau mulai usaha, jangan takut tentang modal. Anda pun adalah modal, as a human, ya, capital. Sekarang menyebutnya human capital, juga modal. Kemudian regulasi dan perizinan. Ya. Next slide. Kompetensi pengusaha milenial, ya ada kompetensi seorang pengusaha, ada 1 mengenal bidang usahanya, yang kedua menguasai dasar manajemen bisnis, 3 punya sikap sebagai usahawan, 4 punya sumber pendanaan yang dapat diandalkan, 5 mengatur keuangan dengan efektif, 6 manajemen waktu yang efisien, 7 kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia, 8 kepuasan pelanggan dengan kualitas produk pelayanan terbaik, 9 memahami strategi bersaing, 10 menyusun dan menjalankan regulasi serta pencatatan data usaha. Jadi saya menyimpulkan sebenarnya dari 4 ini sudah diajarkan ya dalam agama saya, Islam, diajarkan tentang sidik, tablik, fatonah, amanah ya. Amanah itu menjadi hal yang wajib ya. Kejujuran itu wajib, tapi fatonah itu bisa dipelajari ya. Profesional bisa dipelajari. Jadi sudah ada pada diri kita ini kejujuran ya, sifat-sifat amanah. Jadi ya modalnya sudah ada gitu. Tinggal kita mau atau enggak, bukan persoalan bisa atau enggak, mau atau enggak. Nah, sikap seorang wirausahawan yang saya ambil dari Ciputra, bahwa setiap dinding itu pasti ada celah, ada masalah yang sebagai tantangan bukan hambatan ya. Next slide please. Nah ini bukan hambatan dan setiap tantangan adalah peluang. Next lagi supaya waktunya bisa ini ya. Ini sekilas saja memberikan memberikan satu motivasi ya untuk para pelaku wirausaha atau yang ingin lakukan usaha ya. Tools dan skill seorang wirausaha, buatlah cita-cita yang besar, mimpi yang besar, visi misi yang besar. Kembangkan kepemimpinan dan jadi pembuat keputusan. Antusias itu apa? Walk with God. Jadi selalu kita optimis jadi orang itu ya. Kemudian membangun teamwork berdasarkan kepercayaan, positif dan optimis, tapi tetap harus hati-hati dan teliti ya. Next. Bagaimana wirausaha di bidang IT? Banyak ya. Saya salah satunya di bidang IT, menjadi teknopreneur. Apa itu teknopreneur?
gabungan dua kata dari teknologi dan entrepreneur ya. Teknologi berarti sesuatu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, sedangkan entrepreneur berarti kemampuan untuk bekerja sendiri. Jadi secara luas teknopreneur sendiri berarti menciptakan sesuatu yang dapat membantu kehidupan manusia untuk bisa mendapatkan penghasilan. Ya, mau jadi teknopreneur silahkan ya, dan nanti bisa bergabung di Aptiknas. Next. Ini Jack Ma, foundernya dari Alibaba. Apa yang dia katakan sebagai sikap wirausahawan, dia mengatakan, if you are doing business, not that simple to only buy. You have to create something. You have to create something that never exists for the future. Jika Anda menjalankan bisnis, jangan hanya sekedar membeli. Anda harus buat sesuatu. Anda harus membuat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya untuk masa depan. Ya, terbukti ya. Jadi menciptakan pekerjaan sendiri itu juga sama dengan wirausahawan. Next. Nah, kita percepat saja slide-nya. Next lagi. Bagaimana konsep mengubah perilaku. Nah, mulailah dari mengubah diri sendiri, dari isi hati dan tekad, kemudian naik ke pikiran dan keputusan, sikap dan kata-kata harus sama, disiplin dan planning untuk take action-nya, lakukan secara berulang-ulang. Ya. Kalau jatuh, bangun lagi, gagal, coba lagi ya, tekun dan fokus, dan nanti akan menjadi karakter pebisnis yang kuat. Next. Diskripsi dunia kerja, pekerja menjadi pengusaha ini sudah mulai banyak ya. Di Indonesia sendiri entrepreneur UMKM dari 3,1% sudah mulai meningkat, entrepreneur UMKM jadi 14%. Apalagi di masa pandemik, yang tadinya orang nggak jualan, saya lihat status-status tetangga saya kok pada jualan sekarang ya. Yang penting kita semua sekarang tidak boleh gengsi, tidak boleh malu ya, dilakukan secara halal ya. Kita lihat UMKM bahkan sekarang menjadi sebuah fondasi ya bagi negara Indonesia untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Next. Mudah-mudahan nggak kecepatan ya ini karena waktunya juga terbatas ya. Ini salah satu yang dilakukan oleh Aptiknas melalui PT Kota Cerdas Indonesia. Di PT Kota Cerdas Indonesia kami juga banyak membantu para petani dengan adanya platform digital ya. Kemudian kami juga banyak melatih para karyawan pabrik untuk bisa pada akhirnya berwirausaha. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kris juga ya, bahwa dari perusahaan rumah juga melakukan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggali potensi di setiap daerah kita, di lingkungan kita. Itulah yang akan menjadi pagar sosial, pagar ekonomi di tatanan bermasyarakat. Ya, next. Di Aptiknas kami juga punya sebuah program vokasi namanya Akademi Wirausaha atau AWI Indonesia. Kami bisa membantu para pelaku usaha yang baru mulai atau ingin mengembangkan dengan proses pengembangan wirausaha, akses permodalan dan coaching tentunya. Ya, next lagi. Nah, bagaimana proses coaching pekerja menjadi pengusaha ya. Kita harus sadari bahwa semua orang itu pasti akan pensiun. Pensiun itu bisa karena dua hal ya. Pensiun karena usia, produktivitas. Yang kedua, pensiun karena suatu kondisi tertentu. Bentar, videonya ini mati lagi. Karena kondisi tertentu. Jadi kita harus sadar betul bahwa semua orang itu akan menghadapi pensiun. Oleh karenanya bagaimana kita harus punya suatu cadangan penghasilan dengan salah satunya
berwirausaha. Ya. Next. Nah, kewirausahaan harus dimulai dari diri sendiri. Kebulatan tekad hati, karena di awal kerja memang tidak mudah. Melawan malas tentunya, melawan gengsi, melawan malu, melawan ragu, tidak percaya diri. Oleh karenanya dibutuhkanlah pendampingan, pembenahan hati, melalui diskusi dan simulasi ya, serta arahan-arahan dari mentor. Nah, kesiapan mental sebagai wirausahawan atau wirausahawati ya, perlu dibentuk dengan proses hati, pikiran, kata-kata, tindakan, perbuatan yang terus berulang, sehingga kebiasaan tersebut menjadi karakter yang akan membentuk visi dan misi yang menjadi value diri nantinya. Nah, keterampilan atau skill berpikir, bagaimana konsep dan penerapan melalui skill manajemen komunikasi dan leadership serta bisnis. Ya, next. Nah, ini penting sebuah kompetensi bagaimana kita tidak hanya memiliki ijazah ya sebagai cara kita untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kompetensi tambahan merupakan suatu hal yang penting saat ini. Karena dunia kerja saat ini lebih melihat kompetensi, pengetahuan, problem solver, skill, sikap kerja, attitude, dan karakter. Nah, program 3-in-1 ya, ini menjadi penting di mana ada pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan agar semua orang itu siap menghadapi suatu tantangan saat ini. Next. Nah, apa itu kompetensi? Kompetensi itu ada 3. Yang pertama adalah knowledge. Knowledge itu tahu kenapa, kemudian skill, know-how, tahu bagaimana, dan yang terpenting attitude. Ini penting. Saya melihat sekarang yang paling penting di antara 3 ini adalah attitude, perilaku yang menjadi sebuah hal yang langka saat ini. Nah, attitude ini merupakan modal dasar menuju etos kerja yang baik ya. Next. Kami di Aptiknas punya yang namanya training center and konsultan ya. Aptiknas bersama PT Kota Cerdas Indonesia serta anggota Aptiknas siap dan pelatihan serta menjadi konsultan studi kelayakan dan pemagang. Saat ini juga saya secara pribadi ngajar di Stikes Ahmad Yani, itu ngajar kewirausahaan, dan ngajar di UIN yang udah kelihatan bisnis. Jadi saya ngajar based on praktisi mungkin ya, karena background pendidikannya tidak linear. Nah, ini belajar dari Apple Developer Academy Challenge Based Learning, di mana penyelenggaraannya kerjasama dengan BINUS dan Universitas Ciputra selama 10 bulan, di mana pesertanya 18 tahun ke atas dari berbagai keilmuan. Dalam tim ada 8 orang ya. Kemudian mereka melakukan suatu pelatihan memberdayakan ekonomi di Indonesia dan menciptakan apps developer kelas dunia. Next lagi, ini proses menjadi seorang aplikasi developer. Next lagi, ini biar cepat, pendampingan pendidikan dan UMKM juga kita membuat sebuah platform. Next, satu lagi, membuat sebuah platform untuk UMKM, bagaimana konten-konten mereka bisa ke platform kita sehingga kita bisa bantu mereka melakukan pemasaran produk-produk mereka. Next. Bagaimana TIK bisa membantu UMKM? Ya, salah satunya perluasan akses pasar. Dengan digital, ini kan menjadi borderless. Dengan digital, tanpa batas ruang dan waktu, dan lebih hemat. Next lagi. Ya, ini nggak usah kita. Nah, ini aja para teknopreneur yang tergabung dalam Aptiknas, sedikit promosi ya. Next, yang pertama, kita di PT Kota Cerdas Indonesia, tentu saja sesuai dengan namanya, kita ada Smart City, Internet of Things, dan Robotik.
punya peralatan pembelajaran ya. Itu adalah sistem pusat komandonya. Ya, Clue Indonesia ini mendapatkan penghargaan sebagai Best Mobile yang diselenggarakan di Dubai. Dari recognition yang dipasang CCTV. Next lagi ada Jogja. Next lagi itu up kita juga mau cari punya radio dan community namanya SPA ya. Radio semua. Next lagi, ini ada satu challenge namanya solusi bersama aplikasi sejak kuliah. Jadi naon sih? Juga akan melakukan pengembangan kita aplikasi anak negeri kami menyebutnya dengan ya. Next angel investor ya, kemudian solusi digital yang inovatif itu sangat dibutuhkan. Dapat berkarya menghasilkan ide masyarakat ini masih ada linknya http://aplikasi/daftar. Nah ini ya, kemudian nanti ada interview tentunya di 20 dan 20 Agustus. Fit yang digital dan 3 juta per konsep aplikasi. Terima kasih hebat ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan berkenan untuknya dan mohon maaf dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Berikan kepada Pak moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton. Kita berikan aplaus dulu untuk Pak Anton. Baik Pak Anton. Ya. Mungkin bisa Pak Anton stop ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
dari Bapak Yuswalupi. Ya, ada 2 pertanyaan nih. Apakah pihak sekolah bisa kerjasama dengan Aptiknas? Dan yang kedua, bagaimana pihak sekolah untuk dapat menyampaikan ke peserta didik di sekolah tentang Aptiknas? Dan Pak Anton, tolong bisa share materinya buat disampaikan ke siswa atau peserta didik. Asosiasi atau organisasi nirlaba tentunya. Jadi kami pihak terutama dalam sertifikasi untuk pelatih. Insya Allah bisa melalui aktivitas langsung. Nah, silakan Pak Anton. Ya, tadi gimana? Saya jelas gak? Suara jelas, video juga sudah jelas. Iya. Sempat putus aja. Ya. Oh, sempat putus ya, mohon maaf. Jadi pada intinya Aptiknas adalah sebuah organisasi nirlaba yang siap bekerja sama dengan pihak mana saja, Pak. Baik dengan perseorangan maupun dengan pihak institusi ya. Di dalam anggota Aptiknas tergabung para pelaku usaha yang bergerak di bidang TIK atau ICT. Jadi dalam waktu ke depan Aptiknas salah satunya dengan P4TK BMTI pun kami beberapa itu akan melakukan para peserta. Insya Allah asosiasi akan mendukung itu semuanya, gitu. Baik, kalau untuk SMK di beberapa daerah Jawa bisa Pak, ada pelatihan yang anggota-anggota kita juga. Jadi tanya ada gitu. Ya, baik. Masih Pak. Berikutnya Pak Anton. Boleh, silakan Pak. Dari Pak Yaya Suharyo. Artinya terkait Technopreneur, saya usaha. Jadi dia pemilik dari PT Cakrawala Global Yaksa. Berdiri tahun 2018, baru bisa running 2000 dan Bandung. Usaha. Bu. Ya tinggal DPD ya contoh misalnya Bapak tadi di Karawang dan Bandung. Anu di masihan eta nu kanu di damel kurang uwi heula kitu ka abi. Ya. Sekedap deh ya. Beres. Kita Pak bergabung kita Pak Yahya untuk pengembangan salah ini bias yang namanya organisasi itu ada yang namanya iuran organisasi dan lain sebagainya. Kami di Aptiknas itu tidak seperti itu Pak. Jadi kami justru memfasilitasi teman-teman yang bekerja di ICT atau bisnis di ICT dengan kami mencoba membuatkan sebuah event. Misalnya kami di Bandung pernah membuat event namanya Smart Hospitality. Nah, jadi kami undang para pemilik hotel, kemudian kita undang pemilik rumah sakit atau perwakilannya IT, kemudian kita coba edukasi mereka bagaimana membuat
smart hospitality ya, di hotel atau di rumah sakit. Jadi audiensnya sudah kita sediakan, tinggal teman-teman dari sistem integrator itu bisa hadir mensupport acara tersebut dan bisa buka stand dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Jadi di setiap bentuk pengembangan kita, memang semuanya juga dari kita untuk kita. Semua para pelaku usaha di sini. Kemudian jejaring, Pak. Yang paling penting adalah network ya. Di masa pandemik ini, saya juga yang tadinya software house jadi termogan kan seperti itu. Juga di tempat lain teman-teman share di grup, jadi akhirnya kita bisa mendapatkan network lah. Itu penting sekali. Itu kira-kira Pak jawabannya. Mudah-mudahan pas dengan jawabannya. Ya, mudah-mudahan Pak Yaya puas Pak Yaya. Dari Bu Ni, bagaimana cara biar pikiran cepat belajar teknologi? Ya, Pak. Gaptek gitu ya? Ya. Aduh, gimana caranya biar nggak gaptek ya? Maksudnya pikiran kita kalau sesuatu itu terpaksa belajar. Contoh misalnya, mungkin dalam kondisi normal orang yakin seminar seperti ini harus install dulu Zoom, harus install dulu Webex, harus install dulu aplikasi-aplikasi seminar online, mungkin malas gitu. Karena sekarang memang terpaksa menjadi harus dijalankan dengan seperti ini dan menjadi sebuah kebutuhan, maka mindset kita mengatakan harus bisa seperti itu. Jadi bagaimana ibu menempatkan teknologi menjadi suatu kebutuhan, itu yang paling penting terlebih dahulu. Nah, menempatkan teknologi menjadi suatu kebutuhan, maka diri kita akan dipaksa, mindset kita akan dipaksa, pikiran kita akan dipaksa untuk bisa, dan pada akhirnya akan jadi suatu kebiasaan, jadi terbiasa akhirnya. Jadi insya Allah istilah gaptek ya, gagap teknologi itu harusnya tidak ada, karena tadi saya bilang bukan persoalan bisa nggak bisa, mau atau enggak gitu untuk belajarnya, karena segala sesuatu juga bisa dipelajari. Orang sekarang sedang mempelajari bagaimana caranya bisa tinggal di planet Mars, di bulan. Untuk berangkatnya aja itu pakai ilmu fisika, teknologi, wah rumit sekali gitu. Kita bukan sedang mempelajari itu. Kita mempelajari bagaimana cara memfungsikan HP aja gitu kan ya. Sesuatu yang sangat simpel lah. Karena kita kan user, bukan sebagai peneliti dan pembuatnya ya. Jadi insya Allah Bu, mindset itu harus ada dulu di pikiran kita ini, bahwa segala sesuatu itu mudah. Kita harus berpikir mudah dulu. Kalau kita sudah berpikir ini mudah, gampang, pasti mudah. Tapi kalau belum apa-apa udah sulit, ya pasti sulit. Contoh kita melihat gunung, mau mendaki gunung, kalau dari bawah gunung udah ngomong, pasti saya mah nggak akan nyampe, itu pasti nggak akan nyampe. Tapi kalau kita nyoba, yuk kita coba dulu, jalan aja, akhirnya bisa nyampe gitu. Nah, itu tergantung dari pikiran kita. Saya rasa itu ya. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan nih Pak Heri. Ya, jadi itu Bu Made dari mindset dulu katanya. Dan Ibu juga masuk golongan milenial nih, ya, yang kreatif. Ada satu lagi Pak, terakhir nih. Satu lagi, boleh. Bisa nggak Aptiknas, dari Bu Dwi Widyastuti dari BMTI Pak. Bisa nggak Aptiknas bikin katalog kebutuhan lowongan kerja di perusahaan yang tergabung di Aptiknas, misalnya programmer, desainer, dan lain-lain. Ya. Wah, itu ide bagus Pak. Saya aja sekarang lagi butuh programmer di perusahaan saya nih Pak. Kan cocok nih, kalau Bapak ada listnya nanti banyak guru-guru yang daftarkan siswanya nanti. Iya, saya sedang membuat platform untuk UMKM, namanya food delivery ya. Itu pasti saya juga butuh namanya mobile apps developer ya, seperti itu. Banyak Pak, sekarang itu justru ketika keadaan ekonomi seperti ini,
kebutuhan tenaga kerja di bidang digital seperti programmer itu banyak dicari orang karena semua orang sekarang larinya ke digital, bukan suatu pilihan lagi, kayaknya udah harus digital semuanya gitu Pak. Ya, siap. Jadi insya Allah terima kasih masukannya Bu Dwi, mudah-mudahan nanti kita buatkan katalognya ya, saya sampaikan nanti ke Ketua Umum. Ini sebuah ide yang bagus ya, saya rasa memang betul kita juga kebutuhan sumber daya manusia itu juga penting gitu. Ya, siap. Mudah-mudahan itu terlaksana jadi bisa dimanfaatkan oleh kita di vokasi Bapak. Anton, untuk materi yang tadi Bapak sampaikan, ada banyak yang meminta materi ini. Boleh kita share atau tidak, Pak? Iya, boleh Pak. Silakan aja. Silakan. Terima kasih. Tapi nih, setelah tadi banyak ini, ada lagi yang nanya nih Pak. Gimana? Satu lagi. Kalau masih ada waktu ya boleh. Ya, ini dari Pak Otong Daroji. Bagaimana cara kerjasama sekolah dengan Aptiknas dalam pengadaan peralatan lab praktek di sekolah? Iya. Ya. Jadi anggota Aptiknas juga diantaranya adalah sistem integrator, kemudian mereka juga bisnisnya ada hardware, ada software. Ya tentu mungkin untuk sekolah-sekolah yang negeri ya, yang di bawah pemerintahan, beberapa teman-teman dari Aptiknas memang sudah terdaftar di PSE ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih di sana. Namun untuk kebutuhan-kebutuhan khusus atau ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak memerlukan tidak yang panjang dan kebutuhannya, Bapak Ibu bisa menghubungi ke Aptiknas, nanti kita berikan informasi tentang teman-teman kita yang menjual produk yang Bapak Ibu butuhkan. Dari sisi harga, dari sisi dan lain sebagainya, apalagi untuk itu bisa kita rekomendasikan harga yang baik ya, yang ekonomis lah, seperti itu. Ya, itu Pak Otong informasinya. Yang tantangan Bapak itu ya, yang mewujudkan aplikasi ya program base-nya di vokasi SM. Ya. Ada enggak Pak? Iya boleh aja Pak. Kami kenapa buat anak-anak kuliah? Karena saya dulu waktu kuliah Pak, di zaman saya tahun 97, saya sambil kerja, kuliah sambil kerja. Saya kerja di Pizza Hut dulu. Sekarang sebetulnya potensi kuliah sambil bekerja itu bisa jauh lebih banyak. Bahkan tidak perlu seperti saya yang harus 8 jam kerja ya, mengaplikasikan sebuah bisnis dengan membangun startup. Nah, kenapa kita berpikir anak-anak kuliah? Karena kita mungkin lebih kalau anak-anak kuliah lebih fleksibel waktunya ya, seperti itu. Tetapi kalau anak-anak SMK pun sudah punya pemikiran bisnis, dan saya rasa banyak cerita nih orang anak-anak SMK menemukan sesuatu, ini luar biasa, challenge. Ya, secara pribadi saya sangat suka dan mendukung anak-anak yang seperti itu. Ya, insya Allah nanti kalau punya ide-ide menarik, baik itu yang bersifat menemukan sebuah produk atau berupa aplikasi yang sudah jadi, bisa hubungi saya, nanti saya mediasi, saya cari akses permodalan, bisa saya carikan bisa saya carikan network yang ingin dibuatkan menjadi produk mas gitu. Ya tentunya ini challenge Mbak buat semuanya. Karena di Aptiknas kita punya jejaring seluruh Indonesia ya, seperti saya sampaikan tadi ya, banyak peluang-peluangnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Bapak Ibu informasi. Ya, ditunggu ya, apply semuanya aplikasi
eh, hanya Alamat yang siapa ya? betul. Berarti yang ada di presentasi Bapak tadi itu semua ada ya? Ada. Jadi untuk Bapak Ibu yang misalnya yang tadi masih belum bertanya karena masih siap-siap mau nanya apa, boleh bertanya nanti ke yang ada di link PPT Bapak ya. Ya. Oke Bapak Ibu, informasi Bapak Anton ini tadi sudah menjelaskan kita bekerja sama. Jadi kami ada program upskilling reskilling untuk guru SMK Bapak Ibu. Jadi ada salah satunya di sana tentang pemrograman Android. Nanti disertifikasinya oleh Aptiknas. Iya. Caranya seperti itu. Nah ini banyak pesertanya juga, peserta di kelas kami Pak Anton. Jadi Iya. yang ikut di sini banyak peserta dari diklat daring kami. Nah itu informasi. Karena waktu sudah jauh Pak Anton, siapa tahu ada closing statement? Closing statementnya gini, kita sekarang memasuki suatu tatanan kehidupan baru ya. Sebelum adanya pandemik ini sudah digaung-gaungkan tentang industri 4.0. Itu sudah merubah tatanan kehidupan manusia. Mesin sudah menggantikan cara orang bekerja. Nah, industri 4.0 ini sosialisasinya akan sangat lambat karena ada orang-orang yang tadi merasa gaptek dan sebagainya. Namun dengan adanya pandemik corona itu menjadi sebuah percepatan di industri 4.0. Mau tidak mau hari ini kita harus bertatap muka secara online, mau tidak mau kita memanfaatkan teknologi untuk jualan, mau tidak mau kita berbelanja secara online, mau tidak mau akhirnya kita mengakrabi semua teknologi ini. Jadi mari kita pandang atau sikapi keadaan ini dengan sikap yang positif. Jangan pernah mengeluh terhadap keadaan karena ini semua yang mengalaminya semuanya seluruh dunia. Dan justru kita bersyukur karena kita ada di era di mana hal ini belum tentu dialami oleh anak cucu kita. Oleh cucu-cucu kita mungkin ya, kalau anak-anak ngalamin juga belajar online dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian tetap semangat dalam keadaan ini. Mudah-mudahan perkuat dua hal saja ya, iman dan imun. Iman jangan sampai stres ya, tetap kita harus berpegang teguh kepada Allah, kepada Tuhan, dan imun jaga asupan kesehatan yang baik agar kita tetap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus sekali lagi untuk. Terima kasih banyak Pak Anton. Waktunya, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat bekerja sama kembali. Baik Bapak Ibu, saya Ferry Januar sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Untuk sesi kedua ini saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC Silvan. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton Budiana dan terima kasih juga untuk Bapak Ferry. Hadirin yang kami hormati, dua materi telah disampaikan oleh narasumber yang ahli dalam bidangnya. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, baik yang bergabung secara daring dan luring. Kami informasikan juga bahwa jangan lupa pada tanggal 25 Agustus 2020 akan diselenggarakan aksi kejuruan BBPP MPV BMTI Industri Berbagi episode 9 dengan narasumber dan tema yang berbeda. Mohon untuk dicatat tanggalnya ya. Terima kasih partisipasi kepala sekolah, seluruh dan tidak lupa kan terima kasih kepada tim yang telah bertugas. Akhir ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.